Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Mentari, NIM D22 2018 022284 dari kelas D2243. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa dan perancangan sistem yang sudah saya buat yang berjudul Sistem Informasi Apotek. Nah, di sini ada studi kasus yang saya ambil, yaitu judulnya Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian Obat di Apotek. Ada gambar bisnis proses dan flow dokumen. Yang pertama, gambar bisnis prosesnya yaitu sistem informasi merupakan bagian penting dalam mengelola dan menjalankan semua kegiatan. Satu di antaranya adalah sistem informasi penjualan dan pembelian obat. Sistem informasi penjualan dan pembelian obat dalam memenuhi kebutuhan apotek khususnya untuk menangani masalah penjualan dan pembelian obat. Pembuatan laporan dan sistem penjualan dan pembeliannya belum berjalan secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan, sehingga apotek masih membutuhkan sistem yang lebih baik dengan menggunakan sistem yang berbasis komputer. Analisis prosedur yang berjalan menguraikan secara sistematis aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam sistem informasi penjualan dan pembelian di apotek. Di antaranya, yang pertama ada prosedur penjualan, yaitu konsumen datang ke apotek dan memberikan daftar obat yang akan dibeli kepada asisten apoteker. Nah, asisten apoteker menyerahkan daftar pembelian obat dari konsumen kepada apoteker, dan apoteker mengecek ketersediaan obat yang akan dibeli konsumen. Dan jika obat tersedia, maka apoteker akan menyerahkan obat tersebut kepada asisten apoteker, dan apabila tidak, maka transaksi selesai. Nah, asisten apoteker membuat nota penjualan sebanyak 2 rangkap, yaitu yang satu untuk diserahkan kepada konsumen beserta obat yang dibeli, yang satu untuk diarsipkan. Kemudian asisten apoteker membuat laporan penjualan sebanyak 2 rangkap berdasarkan arsip nota penjualan, kemudian diserahkan kepada bagian gudang dan pimpinan. Nah, yang terakhir, bagian gudang mengecek persediaan obat berdasarkan laporan penjualan dan membuat laporan persediaan obat untuk diserahkan kepada pimpinan. Nah, yang kedua di sini ada prosedur pembelian, yaitu yang pertama, bagian gudang mengecek persediaan obat yang hampir atau sudah habis, kemudian membuat surat pembelian obat yang hampir atau sudah habis tersebut dan menyerahkannya kepada supplier. Kemudian bagian gudang menerima obat yang telah dipesan sebelumnya, kemudian mengecek obat tersebut apakah sesuai atau tidak, dan jika sesuai, bagian gudang akan mencatat penerimaan obat. Jika tidak, obat akan dikembalikan kepada supplier untuk diretur. Kemudian bagian gudang memperbaharui persediaan obat dan membuat laporan persediaan obat. Dan yang terakhir, membuat laporan pembelian berdasarkan faktur pembelian yang telah diarsipkan. Nah, flow of dokumen di sini yaitu yang pertama prosedur penjualan obat, yang ada konsumen menyerahkan resep pembelian obat ke asisten apoteker, dan asisten apoteker menyerahkan ke bagian apoteker. Kemudian bagian apoteker mengecek ke bagian gudang, dan bagian gudang membuat laporan penjualan dan ketersediaan obat kepada pimpinan. Nah, untuk prosedur pembelian obatnya itu ada supplier mengecek ke bagian gudang, dan bagian gudang membuat laporan untuk diserahkan kepada pimpinan, yaitu laporan persediaan obat dan laporan pembelian. Nah, untuk tahapan identifikasi di sini yaitu sistem informasi pada pelayanan penjualan dan pembelian obat di apotek ini merupakan pengembangan informasi yang bertujuan untuk membuat sistem yang dapat mempermudah operasional pembelian, persediaan, dan penjualan apotek pada umumnya. Sistem ini diharapkan dapat memperbaiki operasional, pembelian, dan persediaan serta penjualan apotek yang sebelumnya menggunakan proses manual menjadi terkomputerisasi. Dengan diterapkannya aplikasi sistem informasi penjualan dan pembelian obat pada apotek, diharapkan akan mempermudah dan mempercepat proses pengolahan data penjualan dan pembelian obat dengan cara meminimalisasi atau bahkan menghilangkan kesalahan, sehingga sasaran dan tujuan dari apotek dapat tercapai secara maksimal dan akan mempermudah pemilik apotek dalam pengolahan data sistem informasi apotek.
Nah, di sini ada yang pertama identifikasi informasi, yaitu pemilik apotek, laporan data penjualan obat, laporan data pembelian obat, data supplier, dan laporan transaksi. Untuk identitas datanya itu ada informasi berupa laporan data obat yang dijual di apotek, ada informasi berupa laporan data supplier, yaitu data supplier sebagai pemasok obat di apotek, ada informasi berupa laporan penjualan, yaitu data penjualan obat yang ada di apotek, dan ada informasi berupa laporan pembelian, yaitu data pembelian obat dari supplier. Nah, yang ketiga ada identifikasi tujuan informasi, yaitu ada informasi data user, yaitu aplikasi, target pembelian obat-obat, yaitu pengguna, riwayat yang sudah dibeli, yaitu pengguna dan user. Dan yang keempat ada identifikasi sumber data. Ada data nama, yaitu user, data alamat user, data jenis kelamin user, data resep user. Dan yang kelima ada identifikasi pelaku, yaitu user, SI, dan sistem. Dan yang keenam ada penggunaan sistem apotek untuk memudahkan dalam hal pelaporan penjualan, untuk memudahkan dalam hal pelaporan pembelian. Dan yang ketujuh ada pelaporan kegiatan, yaitu menampilkan nama obat yang telah dibeli, menampilkan nama obat yang telah terjual, menampilkan harga obat, menampilkan jumlah biaya keseluruhan dari penjualan dan pembelian. Nah, di sini ada analisa kebutuhan yang isinya itu fungsional dan non-fungsional. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi tentang proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem, mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Dari sistem ini, sistem mampu melakukan pengelolaan data, yaitu pengolahan data obat, persediaan obat, data pegawai atau karyawan, dan data apoteker, mencari data obat, persediaan obat, data pegawai atau karyawan, dan data apoteker. Yang ketiga, menghandle data transaksi penjualan. Yang keempat, menghandle data transaksi pembelian. Yang kelima, menghasilkan laporan hasil transaksi. Yang keenam, menghasilkan laporan data obat dan pegawai. Yang keenam, mengecek nota. Sistem mampu melakukan input pendataan obat. Yang pertama itu penggunaan memasukkan tentang data-data obat meliputi nama obat, jumlah stok obat, dan lain-lain. Pengguna mampu menampilkan jenis obat berdasarkan kategori tertentu. Dan yang ketiga, sistem mampu melakukan input pendataan transaksi pembelian yang berisinya itu sistem dapat melakukan transaksi pembelian, sistem dapat melakukan berapa jumlah obat yang dibeli, sistem dapat menampilkan tanggal kadaluarsa untuk setiap obat. Nah, yang kedua di sini ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada operasional, yaitu menggunakan komputer, menggunakan printer, kebutuhan RAM 4 GB, kebutuhan hard disk Windows 7. NetBeans IDE 7.4 sebagai software yang penulis menggunakan dalam membangun sistem informasi pengelolaan data tamu dan pengunjung ini. AirPod 4.7.1 sebagai aplikasi untuk pembuatan laporan, MySQL sebagai pengembang basis data dan perangkat lunak lainnya, ada mouse, keyboard, dan monitor, hard disk 500 GB. Yang kedua ada keamanan, yaitu sistem aplikasi dan database dilengkapi password. Yang kedua dilengkapi dengan CCTV ruangan. Yang ketiga ada informasi, yaitu yang pertama digunakan untuk menampilkan informasi apabila user salah menggunakan password, digunakan untuk menampilkan data obat, digunakan untuk menginputkan data obat, digunakan untuk menampilkan data laporan penjualan obat, digunakan untuk menampilkan data laporan pembelian obat. Yang keempat ada kinerja. Kinerja sistem informasi dilakukan secara real time, status penjualan dan pembelian obat di apotek untuk pengolahan data. Nah, untuk DFD ada kontak diagram DFD level D. Untuk diagram konteks di sini yaitu sistem informasi dari apoteker, menginputnya nama dokter, resep medis, resep dokter, permintaan laporan, rekam resep, identitas dokter. Untuk kasir, rincian pembelian, rincian penjualan, total pembelian. Dan untuk konsumennya itu struktur penjualan, etikal obat, identitas pasien, resep pasien.
Untuk suppliernya itu identitas supplier, faktur pembelian, dan pembelian obat. Nah, untuk gudang, obat baru masuk, obat expired, obat keluar, stok obat. Untuk pemilik sarana apotek itu seperti permintaan laporan, laporan penjualan, dan laporan pembelian. Nah, diagram konteks adalah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan, dan keluaran dari sebuah sistem. Diagram konteks merupakan bagian dari DFD yang menjelaskan proses sistem yang akan dibuat. Diagram konteks dipresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. Sistem informasi apotek apabila dilihat secara keseluruhan pada gambar di bawah ini ya. Entitas luar yang berhubungan dengan sistem informasi penjualan, pembelian, rekam resep meliputi bagian kasir, pasien, gudang, apoteker, supplier. Sistem ini menerima input dari kasir yang akan melakukan penjualan dan pembelian obat serta menerima input dari apoteker. Alir data output yang dihasilkan meliputi data penjualan, data pembelian, data konsumen, data supplier, dan data obat. Entitas output dari pemilik sarana apotek yang dihasilkan berupa laporan data penjualan dan data pembelian. Untuk dekomposisi diagram, yaitu pada diagram berjenjang proses sistem informasi apotek ini terdapat proses yaitu pembelian, penjualan, dan rekam resep. Berikut proses yang terjadi dalam sistem informasi apotek ini dapat digambar ke dalam sebuah diagram berjenjang seperti pada gambar yang sudah tertera di sini. Dan selanjutnya ada diagram level O. Pada DFD level O, proses sistem informasi apotek ini terdapat 4 proses yaitu pembelian, penjualan dengan menggunakan entitas, gudang, supplier, kasir, pasien, dan apotek. Kemudian, proses yang terjadi di dalam sistem informasi penjualan, pembelian ini dapat digambar ke dalam sebuah diagram alir data level O seperti pada gambar di bawah ini ya. Selanjutnya ada DFD level 1, proses 1 yaitu sistem informasi pembelian. Pada DFD level 1 proses 1 sistem informasi pembelian ini terdapat 3 proses yaitu pemesanan obat, penerimaan obat, dan pembayaran obat dengan menggunakan entitas kasir, supplier, apoteker, dan gudang. Proses-proses yang terjadi di dalam sistem informasi pembelian dapat digambar ke dalam sebuah diagram alir data level 1 proses 1 sistem informasi pembelian seperti pada gambar di bawah ini. Untuk aktivitas sistem informasi pembelian terdiri dari beberapa proses yang saling berkaitan meliputi yang pertama ada proses pemesanan. Pada proses pemesanan obat, data obat yang habis diperiksa di gudang untuk diinformasikan ke apoteker sebagai pemberi keputusan untuk membeli obat di supplier. Daftar obat yang akan dibeli diserahkan ke supplier untuk diproses dan data supplier tersebut disimpan dalam data supplier. Yang kedua ada proses penerimaan obat, yaitu pada proses penerimaan obat kemudian obat diterima dan ditambahkan dalam gudang dan juga disimpan dalam data obat serta menerima faktur pembelian obat dari supplier dan data tersebut disimpan dalam data faktur pembelian. Yang ketiga ada proses pembayaran obat, yaitu pada proses pembayaran obat kasir menerima nota pembelian dari supplier untuk selanjutnya diperiksa rincian pembelian dan kemudian melakukan pembayaran pada supplier. Nah, selanjutnya ada DFD level 1 proses 2 yaitu sistem informasi penjualan. Pada DFD level 1 proses 2 sistem informasi penjualan ini terdapat 3 proses yaitu pemesanan obat, penjualan obat, dan pembayaran obat dengan menggunakan entitas kasir, pasien, dan gudang. Proses-proses yang terjadi di dalam sistem informasi penjualan dapat digambar ke dalam sebuah diagram alir data level 1 proses 2 sistem informasi penjualan seperti pada gambar di bawah ini ya. Aktivitas sistem informasi penjualan terdiri dari beberapa proses yang saling berkaitan meliputi yang pertama ada proses pemesanan obat. Pada proses pemesanan obat, pasien memberikan daftar pesanan obat secara lisan atau tulis di kasir dan selanjutnya kasir akan memeriksa persediaan obat yang ada di gudang. Kemudian proses penjualan obatnya itu, pada proses penjualan obat yang tersedia atau keluar dari gudang akan diproses pada penjualan dan obat akan diterima oleh pasien. Data pembelian akan disimpan pada data faktur pembelian.
Yang ketiga, ada proses pembayaran obat. Pada proses pembayaran obat, pasien yang telah menerima obat akan mendapat rincian pembayaran untuk selanjutnya melakukan pembayaran pada kasir dan pasien menerima faktur penjualan. Nah, di sini ada ERD dan struktur data. ERD merupakan sebuah model yang menggambarkan hubungan antara entitas yang satu dengan yang lainnya melalui penghubung berupa relasi. Entitas yang dimaksud berupa objek-objek dasar yang terkait dalam sistem. Objek dasar dapat berupa orang, benda, atau hal yang keterangannya perlu disimpan di dalam basis data. Adapun ERD dari sistem informasi apotek seperti gambar di bawah ini ya. Untuk konsumen itu ada jenis kelamin, telepon, nama, kode, tanggal lahir, dan alamat. Untuk supplier ada telepon, alamat, nama, kode, atau ID. Untuk obat itu ada nama obat, jumlah stok, jenis obat, bentuk, dan harga. Untuk apoteker ada telepon, jenis kelamin, alamat, nama, kode, atau ID. Nah, hubungannya konsumen dengan obat itu, konsumen membeli obat. Nah, supplier dengan obat itu ada hubungannya menjual. Nah, obat dengan apoteker itu apoteker memilih obat, dan apoteker dengan konsumen itu yaitu mengecek rekam medis pasien. Untuk struktur data yaitu ada data supplier yang isinya tuh nama, alamat, kode atau ID, telepon. Yang tipenya itu varchart, nama varchart, alamat varchart, kode ID chart, telepon varchart. Untuk tabel obat ada nama obat, tipenya varchart, jenis obat varchart, jumlah stok number, harga obat number, bentuk obat varchart. Untuk tabel apoteker ada kode atau ID yaitu tipenya chart, nama varchart, alamat varchart, jenis kelamin varchart, telepon varchart. Untuk tabel konsumen ada nama yaitu varchart, kode atau ID chart, jenis kelamin chart, telepon varchart, alamat varchart, tanggal lahir, date atau time. Nah, untuk desain interface-nya yaitu tampilan rancangan login seperti ini. Untuk tampilan data obatnya itu ada data obat dan menginput data obat. Untuk tambah data supplier yaitu data supplier dan tambah data supplier. Untuk tampilan penjualan obat ada from penjualan dan transaksi penjualan. Untuk tampilan pemesanan ada from pemesanan yaitu untuk pemesanan obat. Untuk tampilan pembelian obat ada from penerimaan obat yaitu penerimaan obat. Dan ada laporan penjualan yaitu laporan penjualan obat dari hasil laporan tiap 1 bulan itu obat terjual, datanya tuh sudah masuk semua obat-obat apa saja yang telah terjual di apotek tersebut. Untuk laporan pembeliannya ada laporan pembelian obat yaitu obat apa saja yang telah dibeli dalam waktu 1 bulan. Terus nanti kan dijadikan seperti laporan tiap bulannya gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan kata-kata yang kurang mengenakan, saya mengucapkan minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.